Ada model dinasti baru yang disebut dengan dynastic democracy. Itu bisa baca di jurnalnya Christophe Civerlot dan kawan-kawan. Bahwa dinasti yang bersembunyi di balik demokrasi, dia ikut elektoral. Tapi sebetulnya yang ikut adalah anaknya, yang ikut adalah istrinya, yang ikut adalah ponakannya. Terus terjadi. Dan puncaknya ketika sang presiden memberi karpet merah kepada anaknya. Saya pengen tahu nanti apakah anak-anak muda ini terwakili oleh satu orang anak muda gitu yang sekarang ikut satu-satunya anak muda yang berkontestasi dalam Pilpres 2024 nanti kan gitu. Tapi saya ingin minta Kang Ubed, ya, Ubaidillah Badrun, ini saya manggilnya Kang Ubed itu untuk memberikan konteks dulu tentang seperti apa sih gerakan mahasiswa sekarang itu dan bagaimana sebenarnya para senior itu melihat teman-teman ini gitu. Silakan Kang Ubed. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk semuanya. Saya kira terima kasih atas undangannya Mas Hersu untuk berbicara di forum mahasiswa yang hebat-hebat ini. Jadi saya teringat 25 tahun yang lalu. Udah lama ya? Udah lama. Ketika saya saat itu ya sebelumnya pernah ditangkap juga, kemudian di jalanan dan punya mimpi besar tentang Indonesia. Bayangan saya setelah 25 tahun itu Indonesia adalah negara yang civilized, yang beradab, dengan demokrasi yang berkualitas, dengan korupsi yang sangat minimal. Tapi mimpi indah itu semuanya berantakan hari ini. Karena demokrasi kita masih terus stagnan dalam posisi flawed demokrasi. Demokrasi yang cacat dengan nilai memalukan karena di bawah 70, bahkan kebebasan sipil kita itu masih merah 5,59, paling naik dikit 6,1 dan seterusnya. Kemudian indeks hak asasi manusia juga rendah, skornya 3,3. Lalu jangan tanya ekonomi juga stagnan, angka pertumbuhannya sekitar 5,3% saja. Jadi 25 tahun itu tidak ada kemajuan yang signifikan. Belum ditanya soal angka pendidikan kita yang PISA-nya ranking 6 dari bawah, ya kan? Jangan ditanya rata-rata IQ masyarakat kita yang IQ-nya di bawah 90, di bawah rendah, artinya 78 rata-rata. Iya, di bawah 90 itu udah rendah tuh Mas. Iya. Kalau 78 itu mengalami gangguan intelektual. Oh gitu ya. Jadi Karena kalau rata-rata 78 itu kan berarti ada yang di bawah 78, ada yang di atas 78 kan, betul, begitu ya. Betul. Oke. Itu Bung Rocky menyebutnya 200 sebenarnya IQ-nya, tapi satu kolam. Satu kolam. Iya. Jadi kita situasinya seperti itu. Jadi saya membayangkan ini luar biasa. Belum lagi diwarisi utang yang lebih dari 8.000 triliun. Yang setiap tahun kita harus bayar bunga utang dan cicilan utang hampir 1.000 triliun misalnya. Jadi yang dihadirkan sampai hari ini justru adalah problem-problem yang sangat serius. Kalau kita menggunakan perspektif, ada satu buku yang ditulis oleh Sidney Theroux, dia menulis buku tentang power in movement. Dia menyebutkan bahwa salah satu dimensi penting munculnya sebuah gerakan sosial, gerakan mahasiswa, ketika ada kesadaran kolektif yang sama tentang tantangan yang dihadapi. Nah, saya melihatnya hari ini teman-teman mahasiswa melihat tantangan yang sama, bahwa korupsi begitu sangat merajalela. Dan saya sangat mengapresiasi teman-teman Gen Z ini, Mas Hersu. Oh ya, mereka ini Gen Z ya? Gen Z. Iya. Lahir tahun 96 sampai 2009. Begitu ya? Nah, hebat menurut saya mereka ini karena tadinya saya gelisah ketika
tahun 2016, 2017 tidak ada riak-riak perlawanan Gen Z gitu. Sampai saya menulis buku menjadi aktivis kampus tahun 2018. Tapi 1 tahun kemudian itu mengagetkan. Ketika mahasiswa membuat tagar reformasi di korupsi dan gelombang protes mahasiswa, ratusan ribu mahasiswa terjadi di mana-mana saat itu. Menolak revisi Undang-Undang KPK. Karena mahasiswa khawatir KPK-nya dikebiri. Ternyata terbukti sekarang. KPK-nya dikebiri. Jadi di tengah situasi korupsi yang luar biasa, lembaga pemberantas korupsinya dikebiri. Saya melihatnya ini adalah satu tantangan kolektif yang bisa menggerakkan kesadaran kolektif mahasiswa untuk melakukan perlawanan. Dan kemudian terbukti sebetulnya sampai terakhir 9 tahun Jokowi kemarin mereka sudah bahasanya Gibran itu udah muak ya. Jijik malah terbaru ya, jadi disgusting ya. Iya. Jadi sudah luar biasa, jadi saya mengapresiasi itu. Tidak hanya problem korupsi, sekarang makin vulgar. Ketika tahun 2022 awal tahun saya melaporkan keluarga istana ke KPK, yang dilaporkan pejabat, ada pejabatnya di situ. Kalau KPK kan membantah, ini nggak ada pejabatnya, ada pejabatnya, ada wali kota, ada presiden, ada duta besar pada waktu itu yang saya laporkan, termasuk anak-anaknya. Tadinya saya pikir ketika saya lakukan itu dan kemudian semua orang mendukung, dan tadinya saya berharap KPK memproses, tapi KPK tidak memproses, alasannya kami nggak bisa panggil presiden, ya kan, karena KPK sekarang di bawah kendali presiden, tidak lagi sebagai lembaga independen, tetapi menjadi bagian dari eksekutif setelah revisi Undang-Undang KPK yang 2019 itu. Jadi saya mengapresiasi mahasiswa karena dia punya argumen dan ternyata terbukti bahwa KPK sekarang lemah. Jadi mahasiswa meskipun secara kuantitatif kalah, tapi secara moral mahasiswa menang dalam konteks gerakan. Nah, lalu kemudian saya secara pribadi masih bersabar. Oh oke, situasi. Tiba-tiba Mahkamah Konstitusi diobok-obok. Itu kan prosesnya sangat jorok ya, sangat vulgar begitu. Jadi yang dirusak itu bukan hanya lembaga independen penegak hukum, tapi sampai lembaga hukum paling terhormat namanya Mahkamah Konstitusi pun diotak-atik sampai memberikan karpet merah untuk anaknya menjadi cawapres. Bagi saya itu adalah pelecehan bagi kaum terpelajar. Bahkan melecehkan ilmu pengetahuan. Segudang ilmu tata negara itu rontok karena praktek otak-atik Mahkamah Konstitusi itu. Jadi ini yang kemudian saya sebut ada semacam dalam teori politik disebut autocratic legalism. Jadi praktek otoriter yang bersembunyi di balik produksi undang-undang. Misalnya tadi undang-undang KPK misalnya, kemudian undang-undang Omnibus Law, kemudian MK diutak-atik undang-undangnya. Tapi sebenarnya itu persembunyian praktek dinasti. Ada orang mengatakan itu bukan dinasti politik. Wah, siapa bilang? Yang bilang bukan dinasti politik itu orang yang malas membaca. Penelitian terakhir dalam studi-studi politik terkait dengan dinasti itu sampai pada satu kesimpulan, ada model dinasti baru yang disebut dengan dynastic democracy. Itu bisa baca di jurnalnya Christoph Civerlot dan kawan-kawan. Bahwa dinasti yang bersembunyi di balik demokrasi, dia ikut elektoral. Tapi sebetulnya yang ikut adalah anaknya. Yang ikut adalah istrinya. Yang ikut adalah ponakannya. Terus terjadi. Dan puncaknya ketika sang presiden memberi karpet merah kepada anaknya. Itu puncak satu proses autocratic legalism yang terjadi di Indonesia sampai hari ini. Parahnya di Indonesia ini dinastinya lebih parah. Di Amerika tuh meskipun liberal begitu, Mas Hersu dan teman-teman mahasiswa,
masih punya ada ruang etik di dalam politik itu. Di Amerika ada presiden namanya George Bush, ya kan? Lalu George Bush punya anak, George Bush Junior. Begitu kontestasi pilpres berikutnya, George Bush Senior itu tidak mencalonkan anaknya untuk menjadi capres atau cawapres. Padahal peluangnya ada. Tapi kemudian presiden diganti oleh Bill Clinton, 2 periode. Baru setelah 2 periode ada jeda berarti kan, ada jeda di situ, baru kemudian anaknya boleh nyalon. Kalau di negeri Wakanda ini, masih jadi presiden anaknya ditarik-tarik menjadi cawapres. Jadi terlalu norak dan ya saya kira vulgar ya untuk mempertunjukkan satu praktek kekuasaan dinastik yang nggak malu-malu. Nah, lalu ada orang mengatakan itu kan representasi kaum muda. Cara-cara begitu itu cara orang-orang sudah sepuh. Bagaimana menjadi orang tapi ngakal-ngakalin undang-undang gitu loh. Apa benar itu representasi anak muda dengan sebuah proses yang cacat secara moral? Yang bilang cacat moral berat itu kan bukan saya, tapi Profesor Jimli Asidiki melalui posisinya sebagai Ketua Majelis Kehormatan dari Mahkamah Konstitusi. Jadi saya melihat ini ada proses akumulasi yang kemudian oleh Tero bisa ditempatkan sebagai satu tantangan kolektif bahwa mahasiswa dihadapkan pada situasi buruk politik. Nah, apakah kemudian mahasiswa mampu mengambil peran dalam situasi persoalan yang sedemikian rusak? Kalau Thomas Friedman menyebut mungkin ini adalah the messy state, negara amburadul gitu. Undang-undang diobok-obok, Mahkamah Konstitusi diobok-obok, KPK diobok-obok, semua. Lalu apakah anak-anak muda diam? Ini kan pertanyaan penting. Padahal dalam sejarah selalu anak muda mengambil peran. Nah, saya bersyukur ada kawan-kawan mahasiswa ini. Ada Grilban, ada Reno, ada siapa? Adit, ada Abdillah dan Melki kabarnya mau datang tapi ternyata pesawatnya enggak ini ya. Tidak sampai ke sini. Jadi ini bersyukur teman-teman Gen Z muncul tokoh-tokoh mahasiswa yang berani, ya, yang speak up mengatakan bahwa ya rezim ini sudah mengkhianati aspirasi rakyat. Nah, parahnya rezim ini mengabaikan aspirasi. Jadi luka kaum intelektual itu, kaum terpelajar itu terlalu dalam. Masih ingat 2019 ketika para ilmuwan datang ke istana untuk mengingatkan jangan membuat revisi undang-undang KPK. Bilangnya iya. Yang terjadi revisi terus berjalan. Waktu undang-undang Omnibus Law, para ilmuwan juga mengatakan secara kolektif, jangan buat undang-undang yang semacam itu. Itu merugikan generasi Z. Gen Z ini dirugikan oleh undang-undang Omnibus Law. Karena dengan undang-undang itu di dunia kerja semuanya model kontrak yang Anda tidak punya pesangon yang menjanjikan dan seterusnya. Ilmuwan sudah mengatakan jangan lakukan ini membunuh generasi. Tapi jalan terus dengan pasal yang berubah-ubah 800 lebih itu dan dicahkan buru-buru. Kalau di Undang-Undang Minerba justru masa depan anak-anak muda-muda ini digadaikan ya. Itu luar biasa. Ya. Jadi sebetulnya autokratik legalisme ini merampas hak-hak teman-teman muda. Merampas hak Gen Z dalam menjalani hidup yang lebih sejahtera. Padahal kekayaan alam yang ada di Republik ini sebenarnya sudah cukup untuk membuat Gen Z itu menjadi generasi terbaik di masa depan. Saya melihatnya ini ada semacam perampasan sistemik sebetulnya melalui autokratik legalisme itu. Nah ini menurut saya adalah ruang yang memungkinkan teman-teman generasi Z, mahasiswa mengambil peran. Saya kira kita bebas ya, berdiskusi, berargumentasi. Cuma saya mau mengatakan dalam situasi yang ngaco ini, itu ada ruang kosong. Ada ruang kosong karena hampir
tidak ada kepemimpinan anak muda dalam situasi yang kacau ini. Yang satu itu bukan pemimpin. Bukan ya kan. Oh, bukan. Gayanya sepuh ya kan. Oke. Misalnya ya kan, masa jadi ketua umum partai caranya nggak sopan ya. Bilangnya sopan dan santuy, tapi ternyata nggak sopan itu. Saya cek tuh misalnya aturan partai itu di dalamnya ya kan. Anggaran dasar mereka saya periksa langsung hari itu juga. Ada di pasal 13, pasal 18. Ini yang partai yang logonya mawar merah ya. Iya. Oke. Ya. Kita kasih inisialnya aja nggak? Iya, memperjelas. Oke, gimana tadi? Saya cek tuh pasal-pasal aturannya. Jadi syarat menjadi pengurus pusat partai itu di DPP ya adalah kader partai dan ikut kaderisasi pelatihan tingkat nasional yang diselenggarakan oleh DPP. Ini nggak ada. Jadi bayangkan satu rezim kekuasaan yang menyampingkan aturan sejak awal dia berkuasa. Ini bahaya menurut saya. Ini contoh buruk dalam praktek politik anak-anak. Ini bukan nggak sopan lagi tapi kurang ajar ya. Kurang ajar. Ya. Nah, saya lihat aneh, teman-teman pasti berpikir ini kok gampang sekali dia, ada apa? Jadi artinya menyepelekan regulasi dalam proses politik. Jadi saya menganggap anak muda yang mereka mengaku muda itu berdua itu bukan representasi Gen Z. Karena pasti Gen Z menolak praktek proses mendapatkan kekuasaan dengan cara-cara yang amoral. Kalau mereka representasi betapa buruknya masa depan Republik ini. Kalau mereka representasi itu menunjukkan bahwa anak muda itu boleh menghalalkan segala cara demi kekuasaan. Sedih saya. Mau dibawa kemana Republik ini? Praktek kekuasaan sekarang saya sudah rusak, ditambah lagi proses mereka dengan cara-cara buruk seperti itu. Jadi saya mengapresiasi teman-teman mahasiswa, ini kita belum bicara soal penderitaan anak-anak muda yang lain ya. Jadi di tengah mereka melakukan satu langkah-langkah politik yang jorok dan menjijikan dan kotor itu, di saat yang sama banyak anak muda yang bahkan bunuh diri dalam menghadapi penderitaan ekonomi sekarang. Ada seorang anak muda namanya Kristianto di Kalimantan. Dia bercerita kepada pamannya bahwa hari ini saya di PHK dan saya tidak mendapat pesangon, saya bingung mau kerja di mana lagi. Sementara dia ada beban ekonomi yang dia harus hadapi. Besoknya dicari-cari sama pamannya, kemana nih sih kerjaan? Bunuh diri. Kisah-kisah ini tidak satu. Silakan cek, angka bunuh diri kita naik. Maksud saya, ada anak-anak muda yang bekerja keras ya, untuk menghidupi dirinya dan keluarganya. Di saat yang sama, ada anak muda dengan privilege-nya, dia dengan mudah mengeruk kekayaan dan masuk mengalami mobilitas vertikal dalam arena kekuasaan dengan karpet merah yang sangat mudah. Dan kemudahan itu dilakukan dengan memanipulasi hukum, melecehkan hukum, dan vulgar nggak malu-malu melakukan cara-cara buruk di dalam berpolitik. Saya kira itu tantangan kolektif teman-teman mahasiswa. Dan biasanya kalau menurut Sidney Terrell, biasanya itu akan muncul solidaritas kolektif untuk melakukan semacam konsolidasi dan seterusnya. Saya membaca teman-teman berada pada episode itu. Mudah-mudahan Republik ini terselamatkan dengan teman-teman mahasiswa yang luar biasa, sangat mengapresiasi pada teman-teman mahasiswa yang terus bersuara karena teman-teman lah yang akan merasakan masa depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.